I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yola Yunita. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang administrasi layanan khusus. Administrasi sering juga disebut dengan manajemen. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Umar Hamalik tahun 2006, yaitu suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, dan mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi layanan khusus adalah administrasi dalam dunia pendidikan yang memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswa agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Pustaka. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Selanjutnya, laboratorium yang merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran di sekolah. Secara sederhana, laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, UKS atau usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah atau sering disingkat dengan UKS merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada selanjutnya akan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal, yaitu sekali 4 bulan. Yang keempat, kafetaria sekolah. Kafetaria warung atau kantin sekolah pada awalnya didirikan bukan hanya mempertimbangkan unsur bisnis semata, tetapi lebih daripada itu, keberadaan kafetaria atau warung kantin sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Yang kelima, sarana ibadah. Di setiap sekolah yang ada layanan sarana peribadahan sangatlah diperlukan. Layanan sarana peribadahan merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membantu kerohanian bagi peserta didik, khususnya agar mampu menjadi manusia yang baik dan beriman. Yang keenam, asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, diperlukan asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Yang ketujuh, kooperasi. Kooperasi berasal dari dua kata, yaitu co dan operation, yang berarti kerjasama untuk mencapai tujuan. Kooperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang atau badan-badan dengan bekerja sama dengan menggunakan asas kekeluargaan dalam menjalankan usaha, serta untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya. Yang ke-8, transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran peserta didik belajar dan mengajar. Peserta didik akan merasa lebih aman dan dapat datang atau pulang dengan waktu yang tepat. Nah, selanjutnya itu peran guru dalam administrasi layanan khusus, yaitu membuat peraturan penyelenggaraan asrama, menyusun rencana anggaran belanja untuk pengelolaan per tahun, dan membuat peraturan yang berkaitan dengan keamanan asrama sekolah. Selanjutnya, kasus administrasi layanan khusus yang sering terjadi adalah contohnya seorang pelanggan mengajukan permintaan layanan tertentu dan telah membayar biaya yang seharusnya,
Namun layanan tersebut tidak pernah diberikan. Pelanggan merasa kecewa dan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Nah, solusi yang akan dilakukan dalam kasus ini antara lain yang pertama, konfirmasi ulang dengan pelanggan untuk memastikan bahwa permintaan layanan dan biaya telah diterima. Jika terdapat kesalahan administrasi dalam proses pengajuan, perbaiki secepat mungkin. Yang kedua, kompensasi. Berikan kompensasi kepada pelanggan. Kompensasi ini dapat berupa pengembalian biaya atau layanan yang sama atau lebih baik dari yang diminta. Yang ketiga, evaluasi sistem. Evaluasi sistem administrasi mulai dari penggunaan teknologi hingga kinerja staf. Perbaikan sistem administrasi yang kuat dapat menghindari kesalahan yang sama terulang pada tanggal yang akan datang. Yang selanjutnya, melakukan pelatihan. Melakukan pelatihan penggunaan sistem kepada pegawai administrasi terkait agar dapat melayani pelanggan dengan baik. Penggunaan sistem yang benar dan efektif dapat membantu menghindari kesalahan administrasi. Yang kelima, meminta maaf. Perusahaan harus meminta maaf secara resmi kepada pelanggan atas kesalahan yang terjadi. Hal ini dapat membantu memperbaiki kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Nah, sampai di sanalah penjelasan dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.